sini saya akan menjelaskan tentang 7P dari salah satu teknik marketing. Nah, 7P ini salah satu strategi untuk membawa kita ke media sosial. Jadi 7P ini ada namanya itu ada price, ada place, ada physical environment, ada juga namanya ada produk, proses, people, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan menggunakan yang namanya adalah satu price atau mungkin harga ya. Price di sini penjelasannya gampang ya. Jadi ada dibagi namanya segini. Ini itu masih menetapkan harga awal yang awalnya itu tinggi, terus kita turunkan. Contohnya HP iPhone 16 waktu rilis kan harganya jangan iPhone 11. Nah, let's say kita katakan iPhone 11 waktu rilis kan harganya kurang lebih itu sekitar 11 juta sampai 12 juta. Sekarang iPhone 11 4 juta sudah dapat kan iPhone 11. Itu sini menetapkan harga awal yang tadinya meningkat, terus kita turunkan menjadi harga yang murah. Ya harganya mahal kan yang 11 nih, terus kita turunkan menjadi yang murah. Terus ada lagi yang namanya psikologi. Psikologi. Jadi kita mainkan harga di sini. Contoh iPhone 11 lagi. Mungkin yang harganya tadinya tuh 12 juta, terus kita turunkan itu 11 juta, 999. Padahal yang tinggal dari 1000 aja udah jadi 12 juta. Nah, itu namanya kita tuh menjaga psikologisnya konsumen dengan memainkan harganya di 12. Tahu kan lebih 11,999. Itu yang ketiga ada yang namanya cost plus. Cost plus adalah menambahkan margin standar ke biaya. Contoh nih, saya ulang iPhone 11 yang tadinya itu 10 juta. Terus karena markup kita jadi 15%, terus kita tambahin jadi maka 9 juta. Jadi saya jual ke teman saya atau ke konsumen saya sekitar ya 11 juta 500 atau 11 juta 150 gitu. Kita naikkan sedikit harganya. Itu namanya cost plus. Nah, lawannya cost plus ada loss leader. Loss leader ini apa? Loss leader itu adalah kita tuh menjual rugi sih, menjual rugi produk kita dengan alasan buat pelanggan lain atau konsumen lain itu larinya ke toko kita karena produk kita tuh lebih murah daripada produk yang lain. Loss leader. Terus yang terakhir adalah penarian. Penarian itu apa sih? Penarian adalah menetapkan harga rendah untuk masuk ke pasar yang kompetitif dan menarik pelanggan. Jadi kita tuh sebenarnya hampir sama ya karena kita menendahkan harga daripada harga pasar yang lainnya supaya orang-orang tuh membeli ke toko kita, ke produk kita daripada produk seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal place. Place atau jadi tempat juga mempengaruhi ya. Yang pertama mungkin retail. Retailnya hari ini itu toko ya, bagi yang tahu. Nah, retail itu untuk menjual produk kita melalui toko fisik seperti toko Madura
atau toko-toko grocery ya. Terus ada yang namanya kita melalui internet, karena sekarang sudah 2024, kita harus memanfaatkan sosial media. Harus dulu kita juga harus memanfaatkan internet ya, karena kita harus, kalau kita berbisnis, kita harus mengikuti perkembangan. Biar keuntungan yang makin itu kan produk kita biar dikenal luas sama konsumen-konsumen yang mungkin jauh dari kita. Produk kita ini bisa dikenal luas masyarakat atau konsumen. Terus ada yang namanya direct sales. Kalau menjual the sales lah bahasanya, kita menjualnya itu secara langsung ke konsumen seperti itu. Tahulah soal sales kan. Yang namanya peer, bukan buah peer ya. Jadi kita menggunakan jaringan peer to seperti itu. Ya kurang lebih sama seperti internet tadi. Terus ada yang namanya multi channel. Kita menggabungkan ini semua. Contoh, saya punya bisnis media. Bisnis media saya awalnya saya buat diri. Kemudian saya pasarkan lagi, saya promosikan lagi menggunakan bisnis. Terus saya promosikan lagi menggunakan dari saya itu misalkan saya jual di kampus, ketemu konsumen secara langsung, terus ada yang peer-to-peer, kedua maupun ke lagi, terus saya kita gabungkan semua bisa. Itu yang kemudian kita masukkan itu sikap. Terus ada comfort itu. Terus yang terakhir ada pasif. Jadi ini juga penting sekali ya untuk dikalikan. Kita membuat produk kita mau buku ya yang kurang lebihnya soal kita. Terus yang terakhir ada yang namanya tahu sendiri kalau kita menjual sesuatu gimana kalau kita mau menjual sesuatu harus kita dalam produk pertama di sana harus dari sini harus menarik, jangan garing aja ya. Karena desain itu penting dalam. Terus ada juga kita menggunakan teknologi seperti yang diajarkan di internet, menggunakan platform media sosial seperti TikTok atau Instagram, Facebook, maupun juga Facebook. Dan ini juga yang produk kita tuh harus ini. Toh lumpia, produk saya menjual lumpia. Kegunaan untuk cemilan atau pengganjal ketika jualan. Hanya kalau kita menjual produk, kita harus tahu kegunaannya. Jadi jangan sampai terus ada value.
Produk kita juga harus melindungi. Kalau produk kita melindungi kan percuma. Batas nilai itu seperti ini. Nilai itu ketika kita melihat logo brand geprek sapi, itu tentang kita. Diingatkan ketika kita mau makan geprek, otomatis langsung ke geprek sapi. Karena sudah memiliki ciri yang khas, sudah memiliki kayu. Terus berakhir, bukan berakhir, seharusnya ada packaging. Itu untuk packaging. Packaging ini desain dan fungsi dari mana? Nah, contoh seperti ini ya. Ini kan daripada dulu kan ini kan botol kaca. Botol kaca kan rawan pecah kan kalau ini diganti sama ya plastik. Jadi lebih aman bagi umumnya dan bisa dibawa kemana saja tadi itu. Terus ada juga branding ini. Ketika kita mempunyai produk, brand produk, kita harus melakukan brand. Brand itu apa sih? Branding itu adalah identitas dan reputasi suatu produk. Jadi kita kembangkan lagi, kita menunjukkan sama supaya dia menarik. Soalnya konsumen itu gampang bosan. Nah, jadi kita pikirkan bagaimana cara konsumen kita itu tidak jadi bosan sama. Kita pikirkan ada. Pasti special offers adalah diskon dan penawaran untuk menarik orang. Jadi ketika kita menyambar, kita juga harus sering-sering memberikan diskon kepada konsumen kita supaya konsumen kita membeli lagi ke. Jadi biar ada orang yang saya membeli di biasa saja, sering ada diskon kan, contohnya seperti itu. Terus advertising. Tadi ini kalau bayar kita pasang di TV atau kita pasang di billboard juga bisa. Mungkin ya untuk saat ini kita juga bisa pasang iklan di YouTube. Sudah beli radio. Saya sedang menawarkan produk secara gratis untuk waktu. Jadi kita kasih dulu nih, misalnya voucher kan, jadi kasih nih gratis dulu nih. Biasanya saya kasih teman-teman saya atau orang yang lewat untuk mencoba dulu, taste dulu kan, seperti apa. Karena kan bisa beli kan, jadi free trial. Terus ada lagi yang namanya free gift. Mungkin kalau giveaway ya, kalau kita harus sering ngasih giveaway ke konsumen. Terus ada join venture. Soal join venture ini kita berkolaborasi dengan perusahaan atau dengan organisasi seperti ini. Ya untungnya produknya kita lebih dikenal lagi. Jadi kita berkolaborasi dengan catatan harus memiliki sama-sama. Jadi saya juga memiliki perusahaan yang saya kolaborasi juga. Itu bagian. Terus yang keenam ada proses. Itu how are customer action. Bagaimana layanan ini dapat harus menggunakan prosesnya seperti apa sih?
terus juga relevan to service option atau relevan to service function. Proses yang penting untuk memberikan layanan yang menurut kita ini relevan untuk kita instruksikan seperti itu. Terus yang terakhir ada yang orang yang pertama namanya itu bentuknya adalah ini yang berinteraksi dengan pelanggan ya, ini ketua atau staff. Terus tentang ini kita harus membagi. Terus ada culture, ini dari videonya di maaf terus ada culture, ini bagaimana kalian ini culture dalam suatu perusahaan itu penting ya. Lingkungannya ya, mungkin cara berinteraksinya juga adalah itu yang terakhir ini itu kualitas dan di mana itu ada kita misalkan biasanya enak saya kasih 5. Oke, selesai. Mungkin itu ya tadi penjelasan saya seperti itu. Kalau ada salah, kalau ada salah dari kita, sekian dari saya.